Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Ilba Ramadan dengan NIM 235050111134. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Peternakan, yaitu identifikasi masalah yang berkaitan dengan sosiologi peternakan. Contoh masalah yang saya ambil adalah contoh kasus pencurian hewan ternak. Kenapa saya mengambil contoh kasus tersebut? Karena kasus pencurian ternak menarik untuk dikaji dalam sosiologi peternakan karena dampaknya yang cukup kompleks. Ternak merupakan aset utama peternak yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dalam masyarakat. Pencurian tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mempengaruhi status sosial dan ketahanan pangan komunitas para peternak. Kasus ini memunculkan dinamika sosial seperti perubahan sistem pengamanan dari tradisional menjadi sistem pengamanan yang lebih modern, adaptasi metode pemeliharaan, dan penguatan pengawasan berbasis komunitas. Faktor geografis juga berperan penting, di mana pola pencurian berbeda antara daerah terpencil dan daerah perkotaan. Secara makro atau secara menyeluruh, pencurian ternak berdampak pada rantai pasokan dan stabilitas harga pasar, yang dimana hal ini menunjukkan bagaimana kejahatan lokal dapat mempengaruhi sistem ekonomi yang lebih luas, menjadikannya contoh kasus yang cukup komprehensif untuk memahami kompleksitas sosial dalam sektor peternakan. Dan lembaga yang menangani kasus pencurian ternak merupakan lembaga kepolisian. Mengapa ditangani oleh lembaga kepolisian? Karena kepolisian karena pencurian ternak termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan yang memiliki ancaman hukuman lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Kejahatan ini melibatkan kerugian material yang signifikan, mengingat nilai ekonomi ternak yang cukup tinggi dan sering melibatkan jaringan terorganisir lintas wilayah yang membutuhkan penyelidikan profesional. Penanganan oleh kepolisian juga penting untuk mencegah timbulnya konflik sosial dan tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat. Proses penyelidikan formal juga diperlukan untuk pembuktian kepemilikan ternak yang sah dan pengembalian ternak curian kepada pemilik yang sah. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memiliki wewenang dan sumber daya yang memadai untuk melakukan rangkaian penyidikan, pengejaran hingga penangkapan pelaku kejahatan. Dan di setiap minggunya kami sudah melakukan identifikasi bertahap setiap pertemuannya. Di minggu pertama setelah pembagian tugas ada analisis fungsi lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian memiliki fungsi menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat, menangani kasus-kasus kriminal, mencegah terjadinya tindak kejahatan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ciri-ciri lembaga kepolisian, yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas, bekerja berdasarkan hukum yang jelas dan berlaku, menggunakan seragam dan atribut khusus, memiliki kewenangan penegakan hukum, beroperasi 24 jam penuh melayani masyarakat, serta memiliki wilayah kerja yang terstruktur seperti Polsek, Polres, Polda, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, cara mempelajari lembaga kepolisian, yaitu dengan cara memahami UU nomor 2 tahun 2002, kemudian mengikuti perkembangan berita terkait kinerja polisi, kemudian mempelajari kinerja kepolisian atau struktur organisasi kepolisian, mengamati praktik penanganan kasus di lapangan, serta memahami prosedur penanganan kasus oleh kepolisian. Yang keempat, contoh penyimpangan di masyarakat. Contohnya ada penadahan barang curian, KDRT, perjudian, penipuan, peredaran narkoba, dan seperti contoh yang saya ambil pencurian ternak. Kemudian contoh tindakan pencegahan atau preventif
seperti mengadakan ronda atau siskamling, memasang CCTV pada titik-titik yang strategis, membentuk grup atau komunitas warga untuk berbagi informasi. Kemudian tindakan saat kejadian, segera hubungi pihak yang berwajib, bisa didokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Catat detail penting seperti waktu, lokasi, dan ciri-ciri pelaku. Kemudian jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri. Kemudian di minggu berikutnya kami menganalisis tentang definisi kekuasaan. Definisi kekuasaan pada lembaga kepolisian. Ada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang memiliki wewenang resmi untuk menangkap pelaku, menuntut, melakukan penyelidikan, dan mengadili kasus. Kemudian pihak-pihak yang dikuasai oleh kepolisian, yaitu pelaku pencurian, harus tunduk pada proses hukum dan sanksi hukuman yang diberikan. Korban pencurian harus mengikuti prosedur pelaporan resmi dan proses hukum yang berlaku, serta para masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku dan tidak main hakim sendiri. Kemudian yang kedua, dimensi kekuasaan atau cara-cara mendapatkan kekuasaan. Ada government yang berasal dari pemerintahan dan itu bersifat legal dan tidak anarkis. Cara mendapatkannya yaitu melalui proses pemilihan yang sah atau pengangkatan resmi sesuai prosedur yang ada. Kemudian tradisi dan ideologi. Ini bersifat ilegal dan namun tidak anarkis. Contohnya seperti pemimpin yang dipilih berdasarkan keturunan atau mendapat warisan. Kemudian yang ketiga, tirani. Ini merupakan tindakan kriminal, jelas bersifat legal dan anarkis, karena menggunakan kekerasan dan merebut kekuasaan secara paksa. Yang keempat, intimidasi. Ini jelas ilegal dan anarkis, karena menggunakan ancaman dan tekanan serta menyebarkan provokasi. Kemudian saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan dapat disalurkan pada 5 saluran yang umum berada di masyarakat, yaitu militer, politik, tradisi, komunikasi massa, dan ideologi. Kemudian berikutnya sumber-sumber kekuasaan. Bisa dari kebijakan pemerintah, kepercayaan masyarakat, serta pemilihan umum. Kemudian cara mempertahankan kekuasaan, membuat kebijakan dan keputusan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian wewenang kepolisian. Wewenang kepolisian yaitu memiliki teritorial dan kekuasaan informal. Kemudian di minggu selanjutnya, kebijakan-kebijakan utama dalam sektor peternakan. Ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian KUHP Pasal 363 Ayat 1 yang mengkategorikan pencurian ternak sebagai pencurian dengan kualifikasi berat. Ancaman pidana lebih berat dibanding pencurian biasa. Kemudian kendala birokrasi pada kasus pencurian ternak. Biasanya pada prosedur pelaporan, persyaratan administratif yang cukup kompleks, serta birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Kemudian pada proses penyelidikan, biaya operasional, biasanya keterbatasan personel dan anggota. Pada biaya operasional terbatasnya anggaran investigasi, serta beban biaya yang cukup berat yang ditanggung oleh peternak. Yang ketiga, analisis dampak regulasi dan birokrasi. Aspek pendukungnya berupa kejelasan payung hukum, sistem penerapan terstruktur, perlindungan hukum bagi peternak, dan data ternak yang menyeluruh. Aspek penghambat, birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya, sistem pengawasan yang belum maksimal, serta kendala geografis.
Kemudian peran kepolisian dalam masyarakat seperti patroli rutin, penindaklanjutan laporan, dan sosialisasi pencegahan seperti penyuluhan pencegahan pencurian serta edukasi kepada masyarakat. Kemudian di minggu terakhir menganalisis, yaitu ada tahapan perubahan sosial dalam kasus pencurian ternak. Tahap awal, masyarakat yang awalnya hidup dengan nilai-nilai kejujuran dan saling menghormati, akhirnya muncul ada rasa curiga karena adanya kasus pencurian hewan ternak ini. Kemudian tahap transisi, melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat dan berkurangnya nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Dan masuk ke tahap perubahan, menurunnya tingkat kepercayaan antar warga, muncul kasus pencurian ternak, serta meningkatnya sistem keamanan ternak. Kemudian bentuk perubahan sosial dalam kasus pencurian ternak ini, perubahan pola perilaku. Masyarakat menjadi lebih waspada dan protektif terhadap harta benda, serta meningkatnya kecurigaan antar warga. Kemudian alasan-alasan terjadinya perubahan karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kontrol sosial, faktor modernisasi, dan faktor lingkungan. Kemudian hubungan dengan adaptasi sosial. Masyarakat beradaptasi dengan meningkatkan sistem keamanan ternak, serta masyarakat membuat sistem ronda dan pengawasan bersama. Saluran perubahan sosialnya, media massa menjadi saluran informasi tentang kasus pencurian, komunitas peternak menjadi saluran komunikasi antar pemilik ternak, serta aparat menjadi saluran penegakan hukum. Disintegrasi berupa merenggangnya kepercayaan antar warga, melemahnya nilai gotong royong, serta kurangnya kebersamaan dalam masyarakat. Kemudian reintegrasi berupa pembentukan kelompok pengamanan ternak bersama, penguatan sistem keamanan, dan pembaruan sistem aturan dan sanksi sosial. Kemudian kategorisasi perubahan sosial pada kasus pencurian hewan ternak ini termasuk ke dalam perubahan sosial yang lambat, karena dampaknya terhadap masyarakat terjadi secara bertahap. Perubahan dan termasuk ke dalam perubahan sosial kecil karena hanya mempengaruhi aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat. Sekian identifikasi saya mengenai kasus pencurian hewan ternak yang melibatkan lembaga kepolisian. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.